Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kita dapat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar trik dan tips di aplikasi kita CorelDRAW X7. Kita karena sudah lama enggak menggunakan aplikasi ini, kita akan membuat gambar-gambar sederhana. Seperti biasa kita tentukan dulu ukuran yang akan kita gunakan. Kita gunakan ukuran lebar 20 dan tinggi 20 cm. Nah, biasanya ukuran seperti ini digunakan untuk orang-orang yang membuat konten di Instagram, feed Instagram, di FB atau di media-media sosial lainnya. Selanjutnya seperti biasa kita tekan rectangle tool atau teman-teman biasa menggunakan F6 ya, ada di keyboard. Silahkan teman-teman gunakan itu. Selanjutnya teman-teman di tips yang pertama kita gunakan gambar yang tersedia di Google dulu. Di tahap pertama kita gunakan gambar. Di tahun baru ini biasanya orang-orang butuh kata-kata motivasi agar dia bangkit kembali motivasinya. Biasanya kata-kata motivasi itu menggunakan gambar-gambar yang berlatar langit atau laut ataupun jalan. Hari ini kita mau coba menggunakan latar jalan, contoh ya. Kita lihat dulu jalan, apakah ada gambar yang bagus. Teman-teman pastikan menggunakan kalimat HD atau di depannya menggunakan kalimat gambar jalan HD agar yang ketika tampil di Google pencarian itu gambar-gambar yang kualitasnya bagus, tentunya mendukung kepada gambar kita mendapatkan hasil gambar yang maksimal. Nah, teman-teman boleh dilihat kira-kira gambar mana yang teman-teman kira-kira bisa menjadikan background di gambar yang teman-teman maksud. Oke, kita pilih, kira-kira teman-teman pilih yang mana. Kita pilih dulu ke bawah mana yang kira-kira bagus ya. Contoh kita pilih gambar yang ini. Lihat. Oke, teman-teman. Nah, atau teman-teman ketika masuk ke gambar yang lebih besar, nah di sini biasanya ada pilihan lagi. Nah, selanjutnya teman-teman masih ada opsi pilihan lagi. Nah, boleh dipilih. Nah, contoh ini ya, teman-teman. Nah, ini lihat dipilih. Jika gambar kira-kira kurang bagus, teman-teman kurang puas, teman-teman bisa pilih gambar yang lain. Nah, ini gambar bagus ya. Teman-teman klik kanan, kemudian open image in new tab. Nah, lihat. Nah, teman-teman. Oke lah, kita anggap gambar ini bagus ya. Oke, kemudian teman-teman tidak perlu mendownload atau mengunduh gambar tersebut. Teman-teman cukup mengkopinya saja. Selanjutnya masuk ke aplikasi CorelDRAW. Kemudian di paste di situ ya. Dengan menggunakan klik kanan, paste atau menggunakan Ctrl V. Nah, ini teman-teman. Sudah ya. Selanjutnya, agar gambar yang kita miliki sesuai dengan ukuran yang kita maksud, silakan teman-teman memasukkan gambar tersebut ke kotak yang sudah disediakan di ukuran 20 cm x 20 cm. Selanjutnya klik gambar yang sudah kita masukkan, klik kanan, power clip inside, kemudian klik. Nah, oke, sudah nampak seperti ini ya teman-teman. Kemudian agar
garisnya tidak terlihat, kita hilangkan garis tersebut dengan menekan palet warna menggunakan klik kanan. Nah, garisnya sudah tidak ada ya. Nah, ini ada garis, kemudian kita klik gambar yang tadi. Nah, klik kanan di palet warna yang tidak berwarna. Nah, garis tersebut hilang. Oke. Kita pastikan to fit untuk tampilan posisi di tengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik gambar tersebut. Nah, ini ada opsi. Nah, bisa kita baca ada edit power clip, kemudian ada slash power clip content, kemudian ada extract, selanjutnya ada log content. Nah, kita pilih edit. Nah, teman-teman bisa pilih atau teman-teman bisa sesuaikan dengan gambar yang teman-teman mau. Contohnya gambarnya teman-teman, gambar yang tadi kita masukkan kita turunkan sedikit. Nah, agar area kosong untuk kita menyimpan teks itu lebih luas ya teman-teman. Nah, kemudian gambar tersebut kita ke efek, kemudian adjust tone curve. Nah, ini untuk menajamkan gambar, memperjelas atau menerangi, membuat lebih terang gitu ya. Tarik ke bawah. Nah, teman-teman boleh pilih kira-kira gambar yang cocok mana. Kalau saya sih cenderung ke lebih gelap. Nah, agar gambarnya cenderung lebih jelas. Oke. Kemudian oke. Selanjutnya kita tutup stop editing content. Nah, gambar sudah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita ke tampilan lagi to fit agar tampilannya lebih terlihat. Selanjutnya kita masukkan teks teman-teman dengan menggunakan tool yang tersedia adalah text tool, atau teman-teman boleh menggunakan F8. Kira-kira pesan apa yang akan teman-teman sampaikan dengan menggunakan gambar tersebut? Nah, saya boleh kasih masukan, kita menggunakan kalimat selalu ada, pastikan teman-teman ejaannya yang benar ya. Selalu ada solusi di setiap masalah. Di setiap masalah yang kita hadapi. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, teks yang sudah kita buat selalu ada solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Kita atur teksnya dengan menggunakan font-font yang bagus yang sudah tersedia. Jadi teman-teman boleh menggunakan font-font yang sudah teman-teman miliki, atau teman-teman bisa mendownload atau mengunduh font-font yang kira-kira teman-teman ingin gunakan ya. Kita gunakan font yang tersedia dulu. Oke, kita pilih kira-kira font mana yang cocok untuk mengisi gambar yang sudah tersedia. Oke, kira-kira yang mana ya? Kita pilih ke bawah terus. Contoh kita pakai yang ini. Nah, teman-teman pastikan teman-teman menggunakan warna yang sesuai. Jangan sampai background dan teks, warna teks itu menyerupai, jadi pesan yang kita sampaikan tidak terbaca. Oke. Kemudian teman-teman kasih warna putih. Sementara kasih warna putih dulu ya, agar jelas. Oke. Nah, teman-teman, kita akan
buat tulisan ini lebih menarik. Nah, selanjutnya teman-teman, 3 kalimat tulisan yang sudah kita buat kita pisahkan menjadi 3 kalimat yang terpisah. Caranya teman-teman tekan Ctrl K. Nah, dengan menekan Ctrl K atau Ctrl K, teman-teman bisa memisahkan 3 kalimat tadi menjadi kalimat yang terpisah. Oke. Selanjutnya teks yang ini kita rubah ya fontnya, kira-kira yang lebih menarik mungkin. Oke. Kita pilih yang lebih tebal. Nah, oke. Kita pilih yang lain, teman-teman. Contoh yang jelas. Nah, contoh yang ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang ini kita perkecil, teman-teman, ukurannya. Nah, yang ini juga nanti kita atur, kita samakan dengan yang di atas. Oke. Oke. Nah, teman-teman, karena kita merasa teks ini kurang sesuai, kita rubah lagi ke font yang lebih menarik untuk orang membaca gambar yang kita buat. Ya. Yang lebih tegas mungkin. Oke, teman-teman bisa dipilih. Oke. Iya. Oke, contoh. Ya, teman-teman. Ini kita samakan dengan yang di bawah yang tadi. Kita klik dulu. Nutmeg. Kita samakan. Ya, maaf, klik. Kita samakan. Oke. Nah, ini kita buat seperti ini, teman-teman. Nah, untuk teks yang tengah kita menggunakan teks font yang seperti kalimat-kalimat sambung. Nah, ini. Oke. Oke, lanjut. Ini kita sesuaikan ukurannya, teman-teman. Oke. Iya. Selanjutnya, pastikan posisi teks ada di tengah-tengah gambar. Caranya seperti apa? Teman-teman klik gambar yang teks yang paling atas, kemudian tengah-tengah teman-teman tekan Shift, kemudian klik juga gambar. Setelah terjadi seperti itu, teman-teman tekan E di keyboard. Nah, posisi akan menjadi di tengah ya, di tengah gambar. Namun kita membutuhkannya itu bukan di tengah gambar, tapi di tengah-tengah posisi yang kita mau. Kita ulangi, kita tekan Ctrl Z, kemudian bukan tekan E, tapi teman-teman tekan C. Nah, selanjutnya kita ikuti juga yang teks selanjutnya, tekan Shift. Kemudian kita klik gambar, tekan C, juga yang bawah klik tekan C. Nah, teman-teman, agar teks yang kita buat tadi lebih terlihat jelas, kita gunakan efek contour tool ya. Teman-teman klik. Nah, teman-teman, di sini ada dua ada outline color, kemudian ada fill color. Maaf, ada outline color, kemudian ada
fill color. Kita gunakan fill color contoh hitam ya. Nah, kita atur kira-kira berapa yang kita butuhkan, 0 atau kita 0,1. Coba teman-teman, 0,1 kita lihat. Nah, selanjutnya kita samakan yang bawah juga. Yang bawah kita warnanya agar terlihat lebih menarik teman-teman. Warnanya kita gunakan perpaduan warna di warna yang tidak banyak ya. Untuk di teks di untuk warna tulisan di setiap masalah kita gunakan warna hitam. Kemudian gunakan contour tool berwarna putih. Oke, selanjutnya yang bawah juga seperti itu. Kita gunakan konturnya yang berwarna hitam ya. Warna hitam. Nah, oke teman-teman, tinggal kita sesuaikan. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan shadow. Nah, ada drop shadow. Teman-teman bisa tarik. Nah, oke. Nah, untuk shadownya bisa kita atur. Atau kita mau shadow yang tampak di bawah. Boleh. Iya. Begitu juga yang di atas boleh menggunakan ya. Nah, nanti itu bisa diatur oleh teman-teman ya. Setelah itu, setelah gambar sudah dianggap 90% selesai, kita cantumkan identitas kita. Karena kita dari sekolah School of Human, kita gunakan website yang kita miliki, www.soh.sch.id. Oke. Kemudian teman-teman pilih teks yang menurut teman-teman bagus. Di sini saya menggunakan Fontecue. Selanjutnya teman-teman simpan di bawah. Nah, seperti pesan yang tadi saya sampaikan, jangan sampai teks dan warna dasar itu menyerupai. Kita gunakan warna kuning. Nah, oke, selesai teman-teman. Gambar yang kita buat selesai seperti ini. Agar tampak lebih menarik, kita gunakan CTRL-A kemudian CTRL-G, menseleksi semuanya menggunakan CTRL-A, kemudian menggrup semua gambar yang sudah kita buat menggunakan CTRL-G. Selanjutnya kita lari ke bitmap. Kita convert to bitmap. Nah, kita gunakan resolusi yang 300, gambarnya RGB. Kemudian kita tekan OK. Selanjutnya kita ke bitmap lagi teman-teman. Kita gunakan 3D effect. Kita gunakan fake roll. Ini adalah efek yang seolah-olah kertas atau gambar yang kita buat menggulung. Nah, teman-teman tinggal pilih. Nah, di sini ada pilihan mau yang menggulungnya di atas, mau di bawah bisa. Kemudian samping kanan atau samping kiri bisa. Iya. Saat ini saya pilih yang di bawah di posisi sini ya. Nah, ini nanti bisa kita atur teman-teman, posisi lekukan mau horizontal atau vertikal. Nah, saya gunakan horizontal ya. Nah, ini ada favornya, mau menggunakan yang di bawah, yang di atas atau yang di bawah, transparan. Kita lihat aja kira-kira teman-teman lebih cocok yang mana. Oke, nah untuk
gulungan kertasnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan warna yang lain. Nah, itu memang lebih cocok ke warna abu-abu ya. Oke. Kemudian teman-teman klik, tekan oke. Nah, setelah itu kita simpan. Teman-teman jangan sampai lupa cara menyimpannya, tekan CTRL-E. Nah, teman-teman silakan simpan di mana untuk mempermudah teman-teman buat folder. Nah, kemudian kebetulan saya ada di ini folder Januari agar project yang kita buat di bulan Januari ini terkumpul di situ semua. Kita gunakan VNG ya. Kemudian kita kasih nama gambar motivasi ya, atau gambar new 2022 ya. Motivasi. Sebentar. Motivasi. Oke, kemudian ekspor. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, selalu ada solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian tekan oke. Kemudian kita masuk ke masuk ke folder tadi kita di picture, kemudian masuk ke folder Januari, kita klik gambar yang sudah kita buat. Oke. Jadi selain kita membuat gambar tadi, kita sampaikan juga pesan yang ingin kita sampaikan. Maksudnya kenapa di gambar tersebut kita menggunakan teks selalu ada solusi di setiap masalah yang kita hadapi dengan menggunakan gambar gelap. Nah, ini menggambarkan seseorang yang penuh dengan masalah. Nah, maksudnya jalan ini yang ada di hadapan kita akan mengantarkan ke solusi yang akan ditemukan di ujung jalan sana. Oke teman-teman, tips kita, trik dan tips kita pada pertemuan kali ini, trik dan tips yang mudah. Silakan teman-teman coba ya. Tunggu trik dan tips selanjutnya. Oke, terima kasih.